Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur mari kita aturkan kehadiran Allah SWT, yang mana dalam kesempatan ini Allah berikan ibu kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk belajar keilmuan kembali. Sholawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, apa kabar? Apa kabar Bu? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Oke, diulang ya Bu, biar semangat. Gimana? Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada ini, bisa kebaca Bu? Bisa. Nah, ini ada bahwa ketahuilah bahwa kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya kurang bermakna. Bener ya Bu? Ini jadi sedikit sekali kita memahami makna kesehatan ya. Jadi ketika kita sehat ya bukan apa-apa, tapi dengan tanpa adanya kesehatan kita nggak bisa buat apa-apa. Makanya di sini dikatakan bahwa kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya kurang bermakna. Nah, kemudian ini kita lanjut. Nah, kita flashback kemarin di modul 1 bahwa kekuatan penyembuh atau kekuatan fitrah yang sudah Allah berikan dalam diri kita apa Bu? Ada 4 aspek, yaitu nih, spiritual, emosi, mental, dan fisik. Yang mana spiritual berapa persen Bu? Kemarin ini dia. Spiritual itu lebih 50, mental 20, emosi 20, fisik ada 10. Nah, kemudian sini ada di dalam Al-Quran surat Abasa ya, Al-Quran surat 24, Al-Quran surat di dalam Al-Quran surah Abasa ayat 24 sampai 32, di sini Allah berfirman, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan, serta rumput-rumput untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang. Sini ada ya Bu, di ininya nanti di buku. Nah, di sini kita lihat konsep dari At-Tibbun Nabawi atau pengobatan cara Nabi itu ada secara alamiah, ilmiah, dan ilahiyah. Yang mana secara alamiah adalah menggunakan bahan sealami mungkin. Tubuh manusia merupakan susunan material alami sehingga tidak ada fitrah menerima zat asing yang disebut dengan sintetik. Ya Bu, ini jelas bahwa tubuh kita ya itu secara alamiah, secara alami ya. Jadi tidak bisa tubuh kita dimasukin oleh zat-zat sintetik. Kemudian ilmiah ya, ilmiah ada kajian kimia organik yang berfungsi sebagai obat dan terbukti secara klinis dan empiris. Ilahiyah penggunaannya menggunakan bahan yang halal dan thoyyib serta doa yang masyhur dan memerangi bahaya syirik kebatinan. Nah, ini ya, ini sangat penting sekali. Di sini jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, di sini Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. Ada ya Bu di situ? Referensinya ada di dalam surah Al-Quran. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada penetapan yang kukuh. Nah, kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging.
Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Nah, ini jelas ya Bu di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Nanti bisa dilihat ayat 12 sampai 14. Nah, kemudian di sini nah ini Bu, ini bisa dilihat ya. Ini ada daftar jenis-jenis obat yang dilarang. Ini bisa untuk pengetahuan kita. Ya, ini ada macam-macam di sini Bu, bisa lihat ya. Jelas ya Bu, kelihatan. Nah, ini ada bermacam-macam jenis-jenis obat yang beredar yang dilarang kita untuk mengkonsumsinya. Dan ini langsung dari Departemen Kesehatan. Dan ini ya, surat keputusan Badan POM, dikutip dari surat keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Nah, ini jelas dan ini perlu kita perhatikan karena ini bersumber ya langsung daripada Badan Pengawasan Obat dan Makanan, ya langsung ini. Dan ini harus kita ketahui, jadi tidak sembarangan lagi Bu dalam mengkonsumsi satu produk. Nah, ini kita lihat penyebab-penyebabnya banyak ya. Nah, ini salah satunya adalah telah terjadi sebanyak apa? Di daerah sekitaran Jawa Barat ini ya, 2 orang di Palangkaraya, 15 orang di Palu. Nah, ini berdasarkan data dari BPOM bahwasanya banyak di daerah-daerah yang sudah mengkonsumsi obat-obat tersebut. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan. Nah, pengobatan herba merupakan salah satu kaedah pengobatan tertua di dunia serta melibatkan kurang lebih 80% komunitas penduduk dunia. Nah, ini berdasarkan data dari WHO. Pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan sebagai obat telah dilakukan turun-temurun dari generasi ke generasi. Benar Bu ya? Nah, ini memang kita aja kalau di kampung pengobatan kita apa Bu biasanya? Kalau di kampung? Ya, biasanya dengan herba-herbal, ya kan Bu? Herba-herba diramu, baru bagaimana diolah, baru nanti kita konsumsi. Nah, sekarang kita lihat di sini definisi, ya. Herbalogi itu berasal dari kata herba yang berarti tumbuh-tumbuhan alami dan logos yang berarti ilmu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan alami atau herba. Ada ya Bu? Nah, kemudian fitoterapi berasal dari kata fito yang berarti tumbuh-tumbuhan dan terapi berarti pengobatan atau terapi, yaitu pengobatan dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan alami atau herba. Nah, sini kelihatan ya Bu ya, nampak. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini herba adalah apa itu? Nah, ini kita bisa lihat ya. Segala bahan tumbuhan, ikan, garam, hewan, dan batu-batuan yang mengandung satu atau beberapa bahan aktif yang dapat digunakan untuk tujuan pengobatan. Kemudian apa itu herbalis? Nah, ini kelihatan Bu ya, kalau yang di buku halaman depan. Herbalis sendiri apa? Herbalis ini adalah orang yang memiliki kepakaran atau ahli dan kecakapan atau pengalaman atau skill dalam bidang perobatan dengan menggunakan herba-herba yang bersifat alamiah. Ya Bu, jadi herbalis itu adalah orang yang memiliki keilmuan atau orang yang memiliki pengalaman, skill dalam menggunakan pengobatan herbal. Nah, ini kita lihat herbalogi dan konsep pengobatan dalam Islam. Yaitu yang pertama apa? Madu. Madu sebagai sumber alamiah mewakili herba dan Al-Quran sebagai sumber ilahiyah. Alamiah ialah menggunakan semua sumber alam yang ada di atas muka bumi seperti tumbuh-tumbuhan, akar, batang, daun, kulit, buah, bunga, dan bagian tumbuhan, batu-batuan, dan hewan.
Sedangkan ilahiyah itu segala penyakit yang berlaku adalah semata-mata karena ketentuan Allah, dan Allah lah yang sebenar-benarnya maha penyembuh. Ini jelas ya Bu. Nah kemudian kita lihat prinsipnya apa untuk dalam pengobatan herba. Nah prinsip utama herbalogi adalah satu, menggunakan semurni mungkin bahan-bahan dari herba atau alamiah ya, yang halal dan thoyyib. Kemudian tidak menggunakan bahan isolasi atau dalam arti bahan-bahan pelarut kimia, itu ya Bu, atau bisa juga bahan kimia sintetik. Nah ini yang penting. Kemudian paham herbalis adalah apa? Jadikan makanan menjadi obat dan obat menjadi makananmu. Jadi kita mengkonsumsi herbal ini bukan hanya dalam keadaan sakit, tetapi ketika kita dalam keadaan sehat juga bisa ya Bu untuk mengkonsumsi herba sebagai pencegahan. Nah di sini ya, nih bisa dilihat. Nah ini konsumsi herba sebagai makanan yang dapat menyempurnakan diet kita sehari-hari. Justru kita dengan mengkonsumsi herba ya, jadikan makanan menjadi obat dan obat menjadi makananmu. Nah kemudian setiap herbalis atau penerapis dan pasien itu berkeyakinan dengan yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Li kulli da'in dawaun, bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, di sini kita lihat nutrisi untuk diri kita yaitu secara rohani itu 90%. 90% itu menyangkut apa saja? Menyangkut hubungan antara kita dengan Allah, yaitu apa Bu yang kita lakukan? Banyak berzikir ya, tilawah Al-Quran, sholat, puasa ya, dan ibadah lainnya. Kemudian secara fisik hanya 10% saja. Apa? Yaitu dengan ikhtiar untuk kesehatan tubuh kita secara fisik ya, itu 10% dengan kita mengkonsumsi suplemen herba-herba yang ada ya Bu, yaitu dengan apa? Vitamin ya, untuk apa? Untuk kesehatan tubuh kita. Makanya fisik itu hanya 10%. Jadi lebih banyak kepada rohaniah 90%. Nah, ini kita lihat ya. Manusia terbuat dari saripati tanah. Nah, ini jelas referensinya, jelas Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an ya, ayat 55 sampai Al-Qur'an, maksud saya di dalam Al-Qur'an surah 55 ayat 14 di sini ada. Nah, ini bahwasanya tubuh kita sudah dipenuhi dengan apa Bu? Zat-zat kimia sintetik. Nah, sampai seperti ini gambarnya. Oke. Nah, ini kita lihat. Apa perbedaannya? Kita lihat di sini perbedaan pengobatan secara herba dan pengobatan kimia. Nih. Pengobatan secara herbal itu mengikuti apa Bu? Apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu tibun nabawi. Sedangkan pengobatan alopati itu berasal dari barat. Ini pengobatan sintetik ya, kimia sintetik. Nah, ini berdasarkan dari barat. Berasal dari barat. Kemudian pengobatan herbalnya apa? Menggunakan bahan alamiah. Bahan-bahan alamiah atau organik. Sedangkan pengobatan alopati menggunakan bahan-bahan kimia sintetik. Terus kalau pengobatan herba bersifat probiotik, sedangkan pengobatan alopati bersifat antibiotik. Dipaham ya Bu? Kalau bersifat probiotik itu hidup. Kalau antibiotik dia hanya sekedar sementara saja untuk menyembuhkan, tetapi memiliki efek samping. Kemudian kalau secara pengobatan herba meningkatkan imuniti, sedangkan pengobatan alopati sebaliknya menurunkan imuniti. Ya, kalau pengobatan herba berlaku apa Bu?
yang namanya DOC, proses pengeluaran dalam tubuh, itu DOC, detox. Tapi kalau misalkan pengobatan alopati itu tidak ada, ya, justru dia mengalami efek samping yang berkepanjangan. Nah ini ya yang perlu kita perhatikan. Kalau pengobatan herba itu bersifat holistik atau menyeluruh, sedangkan pengobatan alopati itu dia bersifat hanya sementara. Oke, ini kita lewat. Nah, di sini perlu diperhatikan fakta dan datanya sudah jelas di sini, Bu bisa lihat ya, Bu. Di sini ada obat kimia sintetis yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit penyebab efek samping. Kemudian banyak kerusakan yang serius pada individu yang menggunakan obat sintetis. Pengobatan modern dengan obat sintetis bukanlah pengobatan yang mengandung cara yang baik dalam mengobati suatu penyakit. Nah, ini semua sumber-sumbernya bisa kita lihat ya di sini. Nah. Ya, sambil di ini Bu, minum. Nah, ini kita lihat intinya Bu, bahaya antibiotik. Nih ya. Antibiotik merupakan senyawa atau kelompok obat yang dapat mencegah perkembangbiakan berbagai bakteri dan mikroorganisme berbahaya dalam tubuh. Antibiotik juga digunakan untuk menyembuhkan penyakit menular yang disebabkan oleh protozoa dan jamur. Tapi belum banyak orang yang tahu bahwa antibiotik juga dapat menyebabkan efek samping yang cukup membahayakan. Jadi kita lihat apa bahayanya. Nah ini bisa dilihat ya Bu ya. Bahayanya adalah satu, mengalami gangguan pencernaan, kemudian gangguan fungsi ginjal, adanya infeksi, kemudian alergi, ya, bisa lebih riskannya bisa dapat mengancam nyawa. Nah ini kemudian kita lihat Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nih, satu, berpaling manusia dari cara pengobatan tibu nabawi seperti hal berpaling mereka dari pengobatan dengan Al-Quran yang merupakan obat bermanfaat dan pengobatan utama. Yang kedua, pengobatan dengan obat-obatan kimiawi kepastian tidak seperti kepastian yang didapatkan dengan tibu nabawi. Pengobatan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meyakini kesembuhan karena bersumber dari wahyu ilahi, sementara pengobatan dari selain Nabi kebanyakan adalah uji coba. Masya Allah ya Bu, ini kita bisa lihat. Nah, untuk tujuannya ada di halamannya itu, coba Ibu buka yang tujuan pengambilan herbanya. Nah, di tab herbalogi. Di sini ada ya yang di herbalogi itu halaman tujuan pengambilannya di sini nih, tujuan pengambilan herbanya. Nggak ketemu ya Bu? Tujuan pengambilan herbanya itu satu nih ya, membantu menyembuhkan kekuatan fitrah atau sistem imunitas. Nah, kemudian mengembalikan keseimbangan tubuh, bukan hanya untuk menghilangkan gejala saja. Nah, ini bisa dilihat juga Bu. Kemudian yang ketiga, mengatasi kekurangan zat makanan, vitamin, mineral, dan unsur-unsur penting yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian yang keempat, mencegah munculnya penyakit-penyakit baru. Nah, ini merupakan tujuan. Kenapa sih Ibu memilih herba gitu? Tujuan dalam pengambilan herba. Tentu yang pertama adalah gimana Bu, untuk meningkatkan imunitas tubuh, untuk mengembalikan proses imunitas tubuh kita menjadi lebih baik lagi, ya, untuk membantu penyembuhan kekuatan fitrah. Jadi banyak kenapa tujuan kita untuk mengambil mengkonsumsi herba nih ya, untuk mencegah munculnya penyakit-penyakit baru. Jadi penyakit yang ada dalam diri kita itu kita atasi terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini bisa kita pahamin. Nah, kemudian apalagi kita lanjut, di sini ada proses kerja herba. Ada 4.
yang dikenal dengan 4R, proses kerja herba. Proses kerja herba dalam tubuh kita ada yang dikenal dengan 4R ya Bu. Apa saja 4R itu? Nih dia. Yang pertama adalah release, yang kedua relax, yang ketiga regeneration, dan yang keempat apa Bu? Refunction. Nah, kita lihat proses kerja herba. Nih dia ya. Mencegah munculnya penyakit baru atau preventif, merawat penyakit yang telah ada atau kuratif. Nah, ini dia release. Ya, proses kerja herba itu ada 4R. Yang pertama release, mengeluarkan. Relax tadi apa Bu? Mengistirahatkan. Regeneration, mengganti dengan yang baru. Refunction, mengembalikan fungsi. Nah, ini. Oke. Nih, tujuan sinergi dalam herba. Ya, tujuan sinergi dalam herba. Yang pertama menambah potensi, mempercepat kesembuhan, menghilangkan efek samping dan mengurangi kekerasan obat. Nih, manfaat obat herbal apa saja? Manfaat obat herbal itu yang pertama apa Bu? Memelihara kesehatan dan kebugaran. Kesehatan tubuh ya Bu, kesehatan tubuh kita. Kemudian yang kedua mencegah timbulnya penyakit. Yang ketiga pengobatan penyakit ya. Yang keempat pemulihan kesehatan. Nah, di sini untuk klarifikasinya itu ada ya Bu, dibagi klasifikasi herbalnya itu ada beberapa, ada herba pahit, herba pelawas, herba dingin, dan herba panas. Nanti di modul fitoterapi nanti kita akan bahas tentang herba dingin, herba panas, herba pahit, dan herba pelawas. Nah, di sini kita lihat herba pahit. Herba detoksifikasi atau penghilang racun dan untuk mencuci dan menguatkan terutama di organ hati. Ya, makanya kita punya herba kita apa Bu yang untuk menjaga organ hati itu ada Androgapis centella. Itu pahit banget. Kenapa pahit Androgapis? Karena di dalamnya mengandung ada herba tumbuhan sambiloto. Pakai itu. Sambiloto. Pakai kapsul. Iya, dia kapsul. Kita punya. Dihaluskan dulu. Iya, itu Ibu bisa konsumsinya bisa dibuka kapsulnya atau bisa dikonsumsi langsung, dan rasanya pahit ya. Kita punya itu ada di sambiloto, yaitu Androgapis centella. Nah, kemudian herba dinginnya itu herba pembuang haba atau tenaga badan yang berlebihan di dalam tubuh melalui urin ya, melalui air kencing. Ya, diuretik yaitu dengan mengeluarkan air kecil. Nih ya, saat kita buang air kecil itu Bu. Nah, itu adalah proses pengeluarannya. Kemudian di sini herba panas, herba untuk pesakit yang dingin, herba yang mempunyai minyak meruap. Kemudian bisa untuk apa? Merangsang tenaga tubuh dengan pemulihan tenaga. Nah, ini kita bisa lihat nanti ya Bu. Kita lewat dulu. Nah, ini perhatikan Ibu, ada video. Kolesterol jahat yang berada di dalam pembuluh darah kita. Biasa dikenal dengan istilah low density lipoprotein atau LDL. Kolesterol jahat ini apabila kita biarkan dan tanpa kita coba cegah, tanpa kita coba untuk diterapi dengan terus menumpuk sehingga pada suatu ketika Nah, ini Bu, ini dia video tersebut orang yang mengalami membawa kolesterol. sel darah merah kita menuju kepada pembuluh darah yang berada di dalam sistem syaraf otak kita. Kolesterol jahat yang terbawa ke dalam pembuluh darah di dalam otak akan mengakibatkan pembuluh darah dan ini akan berakibat fatal. Di dalam pembuluh darah tersebut
cepat Ini pecah apa nih? dan akan menyebabkan Coba ibu lihat video dulu biar ini. Nah ini dia tuh, ini orang yang mengalami stroke, proses Akankah kita membuat peredaran darahnya nggak jalan bu, jadi udah parah. sementara kita punya kemampuan untuk dapat Kita mencegahnya? lihat. Haruskah kita sadar ketika semuanya telah terjadi? Oke, nah ini ya bu. Nah saat ini ya bagaimana dengan keadaan tubuh kita? Ya, jadi kalau tubuh kita itu sehat, sehatlah darah, aliran darah kita. Jadi kalau misalkan ini tadi video ini tadi adalah orang yang menderita kolesterol tinggi, jadi sistem peredaran darahnya nggak lancar, ya. Nah nggak mungkin kita menunggu sampai ini ya bu. Jadi kita harus mencegahnya. Nah di sini kita lihat ada rukun-rukun penyembuhan. Ada beberapa rukun penyembuhan di sini. Itu yang pertama keyakinan dan tawakal. Nih ya. Keyakinan dan tawakal. Kemudian penggunaan yang berkelanjutan atau amalan yang terus-menerus, istiqomah dalam mengkonsumsi herba. Kemudian apalagi munculnya tanda kesembuhan yang ditandai dengan munculnya DOC. Ya, jadi kalau kita misalkan mengkonsumsi herba itu ada proses yang dinamakan DOC. Ya, jadi kalau misalkan ibu contoh misalkan mengkonsumsi herbanya ini kok ya dalam mengkonsumsi herba kok ibu keluar ini misalkan di wajah ibu ada keluaran pembengkakan misalkan atau memerah atau gimana, itu adalah bagian daripada proses DOC. Jadi kalau sudah memahami pelajaran ini, sudah memahami rukun dalam penyembuhan dalam penggunaan herba, ibu sudah tidak panik lagi. Jadi sudah paham, oh ini masanya saya DOC. Nah nanti kita akan lanjut bagaimana cara mengatasi ketika kita dalam kondisi DOC. Nah ini masih pada rukun penyembuhan ya, dosis yang mencukupi. Nah ini kemudian kita lihat di sini nih, dosis yang mencukupi itu berdasarkan berat badan ya. Nah ini apa itu DOC? Nah di sini DOC ini adalah suatu reaksi awal yang terjadi sebagai proses adaptasi herba obat terhadap adanya ketidakseimbangan sistem kerja tubuh manusia, berbeda dengan alergi dan efek samping. Ini DOC ya bu. Jadi kalau kita sudah mengkonsumsi herba, yaitu ketika kita mengalami sesuatu dalam tubuh itu namanya DOC. Tanda-tandanya gimana? Ya, bisa jadi dengan satu, keluar penyakit dikeluarkan dari tubuh, ya keluar. Kemudian turun, maksudnya kesannya terasa di anggota tubuh bagian bawah, seperti tumit, pinggang, telapak kaki. Ya kemudian berpindah. Ya ini bermacam-macam tanda-tanda DOC itu. Berpindah maksudnya ke organ luar seperti kulit. Ya ke organ luar kulit itu kelihatan bu, bisa seperti gatal-gatal seperti itu. Nah kemudian mengulangi sejarah, pengulangan semua gejala awal penyakit waktu dulu. Gejala awalnya tadi apa itu kita mengalami ya. Jadi tanda-tanda DOC-nya ini yang perlu kita ketahui. Apa saja macam-macamnya kalau misalkan ibu DOC? Nah ini badan terasa lebih hangat, kemudian malam hari terasa segar, kotoran atau najis saat BAB itu berwarna hijau atau kehitaman, kemudian rasa kembung, sendawa, buang angin. Kemudian rasa lebih sakit pada tempat yang memang sudah sakit. Apalagi mengantuk dan keletihan, pening, rasa goyang dan keringat dingin. Kemudian susah BAB dan diare, keluar cairan. Setelah dalam BAB itu bu, ya keluarnya cairan atau diare. Kemudian tubuh berjerawat, gatal-gatal. Kemudian kalau yang perempuan haid tidak teratur. Apalagi adanya pilek, batu berdahak, kemudian wajah sembab, saat buang air kecil berbau, kemudian sakit kepala, batuk dan demam. Nah ini ya, ini macam-macam terjadinya DOC.
Kemudian di sini kita lihat 4 langkah jika terjadinya DOC. Nah, apa saja ketika ibu mengalami DOC, apa hal-hal yang ibu harus lakukan? Yaitu 1, minum air putih ya Bu. Minum air putih itu 2,5 liter. Jadi perbanyak asupan minum air putih. Kemudian mengurangi dosis herba yang kita minum. Kemudian mengkonsumsi herbanya sesudah makan. Dan yang keempat, teruskan. Istilahnya amalan-amalan berterusan, yaitu istiqomah ya. Tetap mengkonsumsi herba. Nah, di sini kita bisa lihat aspek utama penggunaan herba. Ini ya Bu, pemilihan herba, cara penggunaan, cara atau pola tindakan bersinergi, dan waktu pengamalan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat sebab-sebab herba tidak berkesan. Nih ya Bu. Jadi ketika misalkan ibu mengkonsumsi herba, kenapa ya ketika ibu sudah mengkonsumsi herba itu tidak adanya pengaruh, dalam arti nggak ada kesan, masih tetap gini-gini aja? Nah, pasti ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Nih, masalah mindset atau pikiran yang mempengaruhi. Kenapa? Bisa jadi ragu, ibu tidak yakin. Nah, itu penting. Keyakinan dalam mengkonsumsi herba, bahwa kita yakin dengan ibu mengkonsumsi herba itu Allah yang menyembuhkan. Herba hanyalah perantara. Kemudian apalagi yang menyebabkan herba tidak berkesan dalam tubuh? Selain pikiran, kurangnya asupan minum air putih. Kemudian apa? Tidak istiqomah, dalam arti tidak berkelanjutan dalam mengkonsumsi herba. Sebentar konsumsi, sebentar tidak, seperti itu ya. Kemudian dosisnya tidak mencukupi. Nah, ini kita harus perhatikan. Nah, jadi apa yang harus kita ambil adalah sesungguhnya pasien tidak hanya bergantung kepada obat, tetapi wajib bergantung kepada kekuatan lain yang lebih berkuasa di atas kita, yaitu apa Bu? Kekuatan Allah ya. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penyembuh. Kemudian pengobatan hari ini tidak dapat menjadi solusi kepada para pasien. Mereka harus mencari yang lain, dan itu adalah pengobatan Islam dengan konsep at-tibbun nabawi. Nih ya Bu. Jadi banyak. Nah, makanya baru-baru ini kemarin semalam itu yang disampaikan ke Ibu tadi, ada yang nelpon ngabarin seperti itu, didiagnosa oleh dokter udah parah gitu. Nah, akhirnya dia mengambil alternatif dengan pengobatan at-tibbun nabawi herba. Alhamdulillah setelah saya bantu untuk meresepkan herbal, alhamdulillah membantu mengurangi sakitnya, insya Allah. Karena apa Bu, kita yakin saja bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Pengobatan ini hanya sebagian daripada ikhtiar, seperti itu. Nah, ini kita lihat. Sampai di sini ada pertanyaan Bu. Ini kita lihat di sini ya, ada, coba kita tengok di nanti. Oke. Nah, di sini nanti Ibu bisa lihat. Nah, ininya Bu, prinsip-prinsip penggunaan herba. Di sini ada herba pahit, herba dingin, herba panas. Ya. Itu nanti bisa ditambah, bisa dilihat di modulnya. Nanti setelah ini ya ditambahin ya Bu. Setelah ini nanti ini tambahin untuk ininya. Ini kita tutup sampai di sini ya, nanti ini tambahin lagi. Oke, terima kasih nih teman-teman yang udah hadir juga di online ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini pembelajaran kita. Nanti insya Allah nanti ini tambahin ya Bu lagi gimana, jadi biar lebih memahami lagi. Itu aja, mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi, bermanfaat.
kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari diri saya sendiri. Terima kasih untuk teman-teman ibu yang udah hadir, dan ini juga ada teman-teman yang hadir nonton ya. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu.